warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Deswanda Puspitasari dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemasaran produk hasil ternak berbasis e-commerce pada masa COVID-19. COVID-19 telah menyebar di 189 negara. Akibat virus corona sangat dirasakan para peternak ayam di Klaten, Jawa Tengah. Mereka terancam gulung tikar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan digital ekonomi merupakan salah satu penyelamat dari terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman genetik ternak yang cukup tinggi, di mana dalam pangkalan data Domestic Animal Diversity Information System menurut FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian tahun 2020 tercatat sekitar 206 rumpun ternak ruminansia besar, ruminansia kecil, unggas, dan babi. Peran penting subsektor peternakan dalam pembangunan subsektor pertanian sangat diperlukan, yaitu membantu pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dapat memacu pengembangan wilayah. Sekitar bulan Desember 2019, pandemi corona telah mengguncang ekonomi dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan adanya PSBB, maka akibatnya perekonomian melemah karena daya beli konsumen yang menurun. Dampak pandemi COVID-19 yang terjadi secara global ini telah dirasakan oleh berbagai sektor bisnis, tidak terkecuali sektor peternakan. Karena adanya COVID, para peternak mengalami keresahan karena terjadinya peningkatan harga pakan, sedangkan harga produk hasil ternak menurun. Saat ini pemanfaatan internet juga sangat berkembang. Dalam menghadapi krisis global akibat pandemi, UMKM dapat memanfaatkan e-commerce yang saat ini sedang digemari oleh para produsen. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu platform yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti menjual, membeli, mentransfer, dan tukar-menukar barang dan jasa. Beberapa e-commerce di Indonesia seperti Lazada, Shopee, Mataharimall.com, Blibli.com, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Dengan adanya e-commerce, para peternak bisa memasarkan produk peternakannya seperti telur dan olahannya, susu dan olahannya, serta daging dan olahannya yang dikemas dalam bentuk frozen melalui e-commerce. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih kelebihan e-commerce atau mengapa e-commerce yang dimanfaatkan dalam memasarkan produk hasil ternak dan bagaimana cara penggunaannya? E-commerce menjadi alternatif karena mempunyai kelebihan seperti 1. Mencari produk lebih cepat, 2. Menghemat waktu karena bisa berbelanja tanpa harus keluar rumah, 3. Saat panen, peternak bingung menjual produk hasil ternak sementara stok melimpah dan harga murah, 4. Serta sebagai alternatif akibat adanya pandemi COVID-19 dikarenakan pemasaran yang terganggu, dan masih banyak lagi kelebihan dari e-commerce. Adapun cara penggunaannya yaitu, misal kita ingin memasarkan produk kita menggunakan media sosial. Salah satu media sosial yang umum bisa digunakan yaitu Facebook. Caranya yaitu, pertama-tama kita harus membuka aplikasi Facebook. Nah, setelah itu kita mengklik di bagian pojok kanan atas yang berbentuk garis 3. Nah, setelah itu terdapat tampilan beberapa menu. Nah, kita memilih marketplace. Setelah itu akan muncul tampilan seperti jual, lokal kendaraan, sewa properti, dan lain-lain. Nah, karena kita ingin menjual produk hasil ternak kita atau ternak kita, maka kita harus memilih menu jual. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti barang, kendaraan, rumah dijual, atau kontrakan. Nah, kita akan memilih pilihan yang barang. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan atau memilih gambar yang ingin kita upload di akun Facebook kita. Setelah selesai memilih gambar yang ingin kita upload, maka kita harus mengisi kolom-kolom yang ada di bawah ini seperti judul, harga, kategori, dan lain-lainnya. Nah, karena kita ingin menjual ayam kita, maka judulnya itu ayam, harganya itu misal kita ingin menjual dengan harga 100.000, dan seterusnya sampai kolom-kolom tersebut terisi semua. Nah, setelah itu akan muncul lagi kolom seperti lokasi. Nah, lokasi saya saat ini Wajo dengan kode pos 90911. Nah, terus ada kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini kita bisa menambahkan keterangan seperti alamat kita agar calon konsumen mengetahui alamat lengkap kita. Nah, setelah itu terdapat juga kolom tanda. Di sini kolom tanda tersebut berguna agar pada saat calon konsumen ingin mencari produk
maka calon konsumen tersebut hanya memasukkan kata kunci pada kolom pencariannya. Misal kita memberi tanda pada produk kita yaitu ayam murah. Nah, ketika konsumen tersebut ingin mencari produk ayam, mereka hanya mengetikkan di kolom pencarian yaitu ayam murah, maka produk kita akan muncul di pencarian calon konsumen tersebut. Nah, setelah itu terdapat kolom ketersediaan, yaitu tawarkan sebagai tersedia, dan terdapat pula tawaran pengiriman. Nah, kita harus mengklik atau mengaktifkan tawaran pengiriman tersebut. Fungsinya yaitu agar para konsumen mengetahui apakah stok produk yang kita kirim ini tersedia atau tidak. Nah, setelah selesai, maka pilih pilihan selanjutnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan pastikan marketplace tersebut tercentang. Nah, kemudian setelah itu klik pilihan terbitkan yang berada di bawah kanan. Nah, setelah selesai, tampilan akan berubah seperti ini. Nah, kemudian produk yang kita kirim tadi sudah selesai, yaitu ayam dengan harga 100.000 dengan stok ada dan berada di Wajo. Baik, sekian dari pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.